Ladies and gentlemen, welcome back to Sugianto Dream Channel. Hari ini saya sangat berbahagia ketemu dengan putra Blitar yang nantinya akan punya impian besar. Maka dari itu hari ini kami ketemu dengan Pak Toha nanti. Ini ada bisnis karena Pak Toha akan memberikan penjelasan detail tentang program dan rencana kerja apa yang mau dilakukan oleh PT Putra Blitar. Selanjutnya juga ada Pak Edi Purwoko. Pak Edi Purwoko juga salah satu dari kepemilikan atau pimpinan dari PT Putra Blitar. Kemudian nanti juga akan ada Pak Iqbal. Pak Iqbal ini juga akan memberikan kontribusi besar apa yang akan terjadi di Kota Blitar. Di balik itu semua ada salah satu senior yang tentunya banyak orang belum tentu kenal kalau di kaum milenial. Tetapi beliaunya sudah sangat berjasa karena beliaunya pernah menjadi kasdam di Jawa Timur. Siapa beliaunya? Adalah legend TNI Purnawirawan Farid Zainuddin. Nah, moga-moga dari orang-orang besar yang mempunyai pemikiran besar ini, kita akan bisa wujudkan kawasan industri hijau terintegrasi di wilayah Kecamatan Panggung Rejo Blitar. Moga-moga harapan besar ini menjadi kenyataan dan let's check it out. Sebentar lagi kita akan interview Bapak Toha yang lebih tahu tentang program dan rencana kerjanya. Okay, ladies and gentlemen, welcome to the new world of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's check it out. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, good evening everybody, every Blitar people on the world, or in Blitar City, or in Jakarta, and all province of Indonesia. Saya akan cerita sedikit tentang ini. Apa itu, Pak? Ini adalah impian bocah Blitar. Oke. Orang-orang Blitar. Blitar ada Pak Karno, ada Menteri Keuangan Bapak Sumarlin. Oh, Sumarlin, BJ Sumarlin Ada ya. Bapak Budiono, Wapres. Ya. Ini sudah wakafnya orang Blitar untuk nasional. Tapi satu lagi ada Supriyadi, tokoh Blitar Pak yang Supriyadi. tidak boleh dilupakan. Ya. Termasuk Pahlawan peta. Peta, betul. Iya. Ngomong-ngomong, Bapak saya juga peta. Oke. Bernama Muhammad Istihar. Oke. Saya flashback dulu sebelum cerita tentang Blitar Selatan, kawasan industri Blitar Selatan. Saya 20 tahun di proyek-proyek perminyakan, proyek-proyek gas, proyek-proyek pembangkit listrik, termasuk petrokimia. Oh, jadi sebelumnya Bapak punya background memang di industri petrol ya? Petrokimia, Oke. ya, sangat relevan dengan proyek yang akan kita lakukan, kita wujudkan di Blitar Selatan ini. Oke. Tahun itu baik dalam negeri ataupun luar negeri. Ya. Nah, pengalaman dan pengetahuan itulah yang akan saya jadikan amal jariah. Oh, that's Amal good. jariah ilmu Ya. untuk kota kelahiran kami. Ya. Kota kelahirannya Bapak Pak Edi, Pak Eko, ini beliau-beliau inilah yang menunjukkan lokasi. Jadi Pak Eko, Ya, Pak Edi, dan silakan dilanjut Ya. Pak Toha. di 1.500 hektar itu dari Pak Edi dan Pak Eko. Oh, oke. Tanpa beliau kira-kira ya nggak sampai begini ceritanya. Oke. Jadi tahun 2000 saya sudah berusaha mewujudkan dengan segala cara, dengan segala teknis, jaringan, termasuk Hyundai Korea pernah saya ajak bicara. Kesimpulannya mereka menyarankan harus tanah selebar-lebarnya di pinggir laut. Oke. Kita sudah dapat 1.500 hektar tuh. Itu free land, Pak, tidak ada penggusuran ataupun hambatan di wilayah tersebut. Alhamdulillahnya itu tanah tanpa penghuni karena bukan tanah warga. Oke, that's good. Jadi kita bicara tanah negara lah, Berarti wilayah perhutani atau kehutanan. kehutanan. Oke. Kehutanan, dan saya sudah presentasi awal-awal tahun 2015. Lokasinya saya ketemukan 2014. Oke. Langsung saya lakukan survei, prastudi dengan pengetahuan saya. Singkat cerita, jadilah itu sudah namanya prospektif bisnis. Saya ringkas hanya 2 lembar bahasa Inggris, dan itu sudah diedarkan kemana-mana termasuk.
ada persetujuan dari pihak pemangku wilayah di Blitar, nanti kita selanjutnya tinggal prosedur mengikuti peraturan negara bagaimana untuk memperoleh tanah itu secara prosedur yang benar. Nah, yang kedua, bahan baku minyak mentah, karena ini proyek kilang minyak, hasilnya adalah BBM dan utamanya ada nafta. Nafta ini yang akan menjadi bahan baku pengolahan minyak selanjutnya ya. Petrokimia. Dan petrokimia itu produknya misalnya propilin, etilen, metanol, turunannya farmasi, biji plastik dan lain-lain. Itu digunakan hampir seluruh kehidupan di dunia. Dan permintaan tinggi. Nah, Indonesia saja untuk petrokimia itu impor versi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dalam pidato resminya 323 triliun per tahun impor petrokimia. Dan beliau menyarankan lebih baik bangun sendiri daripada impor. Namun bangun petrokimia itu harus ada nafta. Nafta itu hasil dari kilang minyak. Selain aftur, gasolin, diesel, solar, aspal, nah itu ada nafta. Nah ini naftanya ini yang kita butuhkan untuk petrokimia. Alhamdulillah untuk bahan baku kita sudah tanda tangan dengan Kuwait. Crude oil itu kapasitas per hari bisa kirim 100.000 barel hingga 1 juta. Itu bunyi kerjasama seperti itu. MOU sudah ditandatangani ya Pak? Yang ini antara PT Blitar Putra Energi atau dalam hal ini Pak Iqbal Sulam. Beliau adalah ketua PBNO. Kemudian dalam PT Blitar Putra Energi ini beliau adalah presiden direktur. Jadi beliau sudah tanda tangan MOU Kuwait, partner Kuwait untuk crude oil. Kemudian biaya membangun kita alhamdulillah juga ada tanda tangan dengan partner dari Uni Emirat Arab. Itu juga sudah langsung dengan Pak Iqbal dan saya ikut parab. Kalau yang Uni Emirat Arab itu biaya membangun totalnya EPC work atau mulai dari engineering, procurement, construction total Uni Emirat Arab. Apakah sudah dilakukan studi kelayakan sebelumnya atau bahkan sudah dilakukan survei ke lokasi Pak? Iya. Kalau prastudi khusus kilang minyak sudah, itu saya terus terang yang beli ya dulu prastudi itu, jadi sudah hak saya itu prastudi itu cikal bakal menjadi proposal sekarang. Ya, sekarang udah tambah lagi petrokimia. Khusus petrokimia kita sedang mempersiapkan prastudi karena ini kan kita gabung kilang minyak dan petrokimia sampingnya, berarti prastudinya harus baru dan ini insya Allah segera kita siapkan ya. Kapasitasnya dengan pasar yang ada, karena nanti Pertamina dan pihak swasta yang lain akan bangun, itu supaya tidak terjadi bentuk kompetisi ya. Kita ambil share pasarnya itu dari 600 hingga 800 ribu barel per hari, kita hanya ambil 150 ribu barel. Kemudian untuk petrokimia itu kita juga hanya 1 juta ton per tahun. Artinya dari pasar demand Indonesia kita ambil bangunnya hanya 25% aja. 75%-nya ya biar nanti pihak-pihak yang lain, karena ini sebetulnya kan proyek yang bikin daya tarik banyak orang, tetapi tidak mudah mewujudkan. Ini betul-betul kalau kita nggak tangan-tangan Allah tidak dilibatkan di sini, stresnya tinggi. Betul. Jadi kita terus terang kita project directornya untuk mewujudkan ini, saya sudah ngendiko ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi project directornya Pak Edi. Tapi secara profesional ya ada kita struktur organisasi, ada pengalaman EPC yang sudah bertahun-tahun sudah menjadi konsultan pribadi kami. Nanti secara resmi kita akan membuat struktur organisasinya dan nggak bisa hanya Indonesia saja. Terus terang kita sudah ada MOU dengan salah satu perusahaan dari Jepang. Namanya tidak saya sebut dulu. Dan dia sejak awal 2019 ikut survei ke lokasi. That's good. Kelihatannya akan lebih menarik nih, karena sudah ada yang tertarik, investor Jepang pun masuk. Tadi sudah disebutkan dari Kuwait dan Arab. Maka dari itu, let's continue, but will we break forward. Thank you.